ketika dunia belajar dari ilmuwan Islam. Bayangkan sebuah dunia di mana cahaya ilmu pengetahuan hampir padam ketika Eropa masuk ke zaman kegelapan. Perpustakaan terbakar, manuskrip hilang, dan ilmu pengetahuan seakan membeku. Tapi di saat yang sama, di belahan dunia lainnya, cahaya itu justru menyala paling terang. Cahaya itu lahir dari Baghdad, Damaskus, Kairo, Andalus. Dari masjid yang berubah menjadi universitas, dari pasar yang berubah menjadi laboratorium, dari rumah para ilmuwan muslim yang tak pernah tidur karena memburu pengetahuan. Malam-malam panjang penuh dengan tinta hitam yang menodai jari-jari mereka. Disitulah dunia menemukan kembali yang namanya ilmu pengetahuan. Dan ironisnya, hingga hari ini kita masih memakai ilmu mereka. Itu bukan ironis, tapi itu hebatnya. Kisah ini dimulai dengan seorang pria muda dari Bukhara bernama Ibnu Sina. Dalam sejarah dunia modern, ia dikenal sebagai Avicenna, sang bapak kedokteran. Ia bukan hanya membaca buku kedokteran, ia mengoreksi hampir semuanya. Lalu ia menulis sebuah karya megah berjudul Al-Qanun fi al-Tibb, The Canon of Medicine, selama 600 tahun. Buku ini menjadi kitab utama sekolah kedokteran di Eropa, dari Italia sampai Prancis, dari Jerman sampai Inggris. Dan jika hari ini dokter menggunakan metode diagnosis, analisa gejala, dan uji klinis, semua itu memiliki jejak Ibnu Sina. Dan ketika kamu mendengar kata quarantine, infection, atau juga clinical trial, jangan lupa benihnya ditanam dari dunia Islam. Namun, kedokteran bukan satu-satunya revolusi di Baghdad. Di bawah bayang-bayang Masjid Agung, seorang ilmuwan bernama Al-Khawarizmi sedang mengubah dunia angka. Dari tangannya lahir ilmu Al-Jabar atau Al-Jabr, sebuah metode baru untuk memahami angka yang sebelumnya dianggap abstrak dan mistis. Ia merumuskan cara untuk menyelesaikan persamaan. Ia menulis buku yang menjadi fondasi matematika modern. Dan yang lebih menarik lagi, dari namanya kita mendapatkan kata algoritma. Ya, algoritma. Sesuatu yang mengatur Google, Instagram, TikTok kamu, bahkan AI yang sedang berbicara denganmu sekarang. Dunia digital berdiri di atas warisan seorang ilmuwan muslim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sementara itu di Kairo, seorang lelaki bernama Ibnu Al-Haytham sedang bereksperimen dengan cahaya. Ia mengurung diri dalam sebuah ruangan gelap, membuat lubang kecil di dinding, dan melihat bayangan dunia muncul terbalik di kain putih. Dari sinilah ia menemukan prinsip kamera obscura, cikal bakal kamera modern. Tanpa penemuan ini, mungkin tidak akan ada fotografi, film, atau juga konten video seperti di channel ini yang kalian sedang lihat sekarang. Ibnu Al-Haytham juga membuktikan hal yang sangat sederhana, namun mengubah dunia, bahwa cahaya masuk ke mata, bukan keluar dari mata seperti teori orang Yunani. Temuan yang menginspirasi pembuatan teleskop, kacamata, hingga lensa kamera. Dunia optik modern berawal dari sebuah ruangan gelap dan seorang ilmuwan muslim yang tak berhenti bertanya. Di sisi lain, dunia Islam, seorang kimiawan legendaris bernama Jabir Ibnu Hayyan mengubah alkimia menjadi sains modern. Jabir mengenalkan metode eksperimen laboratorium yang sistematis, distilasi, kristalisasi, sublimasi. Ia menemukan berbagai asam kuat yang dipakai hingga sekarang. Inilah momen ketika kimia berhenti menjadi dongeng
dan mulai menjadi ilmu pasti. Bahkan ketika para ilmuwan barat membangun kimia modern, mereka memanggilnya dengan sebutan Geber, nama Latin untuk Geber. Sementara itu, seorang ilmuwan universal bernama Al-Biruni memandang dunia dengan cara berbeda. Ia menghitung radius bumi dengan akurasi yang bahkan membuat ilmuwan modern terkejut. Ia meneliti geologi, fisika, farmasi, dan astronomi. Ia merumuskan metode penelitian yang hampir identik dengan metode ilmiah modern. Ketika dunia masih sibuk berdebat tentang bentuk bumi, Al-Biruni sudah mengukurnya dengan matematika. Di Andalus, gemuruh pengetahuan tidak kalah keras. Al-Zahrawi, sang bapak bedah modern, menulis ensiklopedia medis setebal 30 jilid berjudul At-Tasrif. Ia menciptakan lebih dari 200 alat bedah, gunting operasi, pisau bedah, alat kauter, bahkan alat untuk melahirkan. Banyak desainnya yang menjadi inspirasi alat bedah modern. Tanpa dia, atas izin Allah tentunya, mungkin pembedahan tidak seaman hari ini. Lalu ada seorang filsuf besar bernama Ibnu Rushdi. Gagasannya tentang logika filsafat dan etika membuka pintu Renaissance Eropa. Pemikirannya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dibaca oleh Thomas Aquinas Spinoza, bahkan para pendiri rasionalisme Eropa. Dan untuk informasi, Ibnu Rushdi dan Ibnu Sina adalah dua sosok yang berjasa dalam sebuah revolusi modern Perancis atau Renaissance yang kemudian sejak saat itu Eropa menjadi pemikiran modern. Jadi awal pemikiran modern Eropa juga dari para ilmuwan muslim. Ironisnya dunia barat mengenalnya sebagai Averroes, tetapi dunia Islam sendiri sempat melupakannya. Dari peta dunia pun nama ilmuwan muslim sangat kuat. Al-Idrisi, sang ahli geografi, menciptakan peta dunia paling akurat pada abad ke-12. Para penjelajah Eropa memakai peta ini untuk mengarungi samudra, termasuk Columbus. Tanpa peta Al-Idrisi, penjelajahan dunia mungkin menjadi lebih lambat dan penuh kesalahan arah. Dan jangan lupa, Ibnu Khaldun, lelaki yang menulis Muqaddimah di era ketika tidak ada yang memahami pola sejarah. Ia merumuskan teori peradaban ekonomi, politik, dan sosiologi. Para ilmuwan barat menyebutnya sebagai bapak sosiologi modern. Konsep asabiyah, solidaritas sosial, dipakai hingga kini untuk membaca dinamika negara dan kelompok masyarakat. Semua kisah ini memberi satu pesan, bahwa dunia modern tidak lahir dari ruang hampa. Ilmu pengetahuan tidak hanya datang dari Yunani, Romawi, atau juga Eropa. Ada babak lain, sebuah babak yang sering diabaikan. Babak ketika ilmuwan muslim menjadi pusat peradaban dunia. Mereka menyalakan obor ilmu ketika dunia lain tertidur. Mereka membangun jembatan pengetahuan yang dilewati generasi setelahnya. Dan hingga saat ini, ilmu yang kita pakai dari algoritma, kamera, kedokteran, bedah, kimia, peta, hingga sosiologi masih memegang jejak tangan para ilmuwan Islam. Dan di masa itu justru pihak non-muslim menyebutnya sebagai The Dark Ages. Ironis ya. Pertanyaannya bukan lagi apakah ilmuwan Islam berkontribusi pada ilmu dunia. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak dunia yang tidak akan kita kenal hari ini tanpa mereka? Dan mungkin pertanyaannya paling penting adalah, di mana posisi kita sekarang? Jika dulu dunia datang ke Baghdad dan Andalusia untuk belajar,
apakah kita masih menjadi pusat pengetahuan atau justru menjadi bangsa yang melupakan warisan intelektualnya sendiri? Karena pada akhirnya, sejarah tidak menunggu. Ilmu tidak mengenal bangsa. Cahaya akan selalu menyala pada siapapun yang mencarinya. Seperti para ilmuwan Islam yang dulu mengubah dunia. Dan teman-teman, semua ilmuwan Islam ini mendapatkan ilmunya hanya dengan bermodal Quran dan hadis. Apakah hari ini kita memegang Quran dan hadis yang sama? Kenapa kita tidak seperti mereka? Ayo kita pikirkan.